Dulu kalau lihat mobil berlogo oval biru ini di jalan, rasanya gagah banget. Dari sedan sampai SUV-nya, semuanya punya karakter kuat. Tapi tiba-tiba Ford menghilang dari Indonesia. Halo semuanya, kembali lagi di channel 27 Garage Boyolali. Kali ini kita akan bahas sejarah salah satu merek mobil paling tangguh yang pernah ada di Indonesia, Ford. Kenapa sudah pergi tapi masih banyak dirindukan orang? Banyak orang nggak tahu Ford sebenarnya sudah lama banget mencoba masuk ke pasar Asia Tenggara. Di Indonesia, Ford mulai serius tahun 2000-an dengan mendirikan PT Ford Motor Indonesia. Awalnya mereka bawa Ford Laser dan Ford Escape, lalu disusul Ranger dan Everest. Strateginya jelas, kasih alternatif buat orang Indonesia yang pengen mobil tangguh ala Amerika, tapi tetap nyaman di jalan dan nyaman buat harian. Dan berhasil, terutama buat Ranger dan Everest. Dua mobil ini menjadi simbol ketangguhan karena konsepnya built for torque, warisan langsung DNA pickup dari Amerika. Tapi di balik sukses itu, Ford punya tantangan besar. Di awal tahun 2010-an, jaringan dealer mereka masih terbatas, cuman sekitar 44 dealer di Indonesia, jauh di bawah Toyota atau Mitsubishi yang punya ratusan. Selain itu, harga mobil Ford cenderung lebih mahal karena semuanya impor dari Thailand, tanpa fasilitas perakitan lokal atau CKD. Akibatnya, saat rupiah melemah dan pajak impor naik, harga mobil Ford jadi nggak kompetitif. Misalnya Ford Everest TDCi tahun 2010, waktu baru diluncurkan dibanderol hampir 400 juta. Sementara pesaingnya seperti Pajero Sport dan Fortuner masih di kisaran 330 sampai 350 juta. Walau lebih mahal, banyak orang tetap beli karena rasa berkendaranya beda. Mesinnya halus, torsinya besar, dan build quality-nya terasa solid. Namun pada tahun 2016 menjadi titik balik besar. Ford Motor Company secara resmi menutup operasionalnya di Indonesia. Alasannya, mereka bilang keputusan global untuk efisiensi dan fokus ke pasar yang lebih besar. Tapi banyak analis otomotif menilai Ford kalah dalam after sales service dan harga yang tidak bersaing. Saat pengumuman penutupan itu, banyak pemilik Ford panik, takut gak bisa servis dan beli suku cadang. Tapi ternyata komunitas Ford di Indonesia luar biasa kuat. Beberapa bengkel independen mulai muncul seperti Tunas Ford Specialist, Ford Jakarta Service, dan banyak lainnya di daerah. Mereka fokus melayani pengguna Ford yang masih setia. Dan menariknya, harga mobil Ford di tahun 2025 ini bekasnya justru stabil bahkan naik, terutama model Ford Everest TDCi 2.5 dan 3.0. Kenapa bisa begitu? Karena mobil-mobil ini dibangun dengan kualitas tinggi, mesin 2 torque diesel common rail torsi sebesar 330 Nm irit tapi kuat, struktur body on frame yang tebal, benar-benar truk Amerika yang dibungkus SUV. Sistem penggerak 4x4 yang tangguh banyak dipakai buat off-road dan kendaraan kerja di tambang atau ekspedisi. Bahkan sampai sekarang di banyak daerah tambang dan perkebunan, Ford masih menjadi tulang punggung operasional karena ketahanan dan torsi mesinnya. Jadi meskipun mereknya sudah pergi, semangatnya nggak pernah hilang. Ford mungkin nggak punya banyak dealer resmi lagi, tapi warisannya tetap hidup di tangan para pemilik dan komunitas. Kalau kamu lagi cari mobil bekas dengan rasa maco dan karakter kuat, coba lirik Ford Everest atau Ford Ranger TDCi. Selama dirawat dengan benar, mobil ini bisa jadi investasi yang masih sangat layak. Gimana menurut kamu? Apakah Ford seharusnya balik lagi ke Indonesia atau enggak? Tulis pendapat kamu di komentar, dan kalau kamu suka video seputar mobil tangguh seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya.